Selamat pagi anak-anak ibu kelas 8. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gelombang. Nah, apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, dalam perambatan gelombang tersebut, mediumnya tidak ikut merambat. Yang merambat hanya energi. Bisa kamu lihat di gambar itu. Nah, sekarang kita masuk jenis-jenis gelombang. Nah, berdasarkan cara merambatnya, gelombang terbagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Ada yang membutuhkan medium untuk merambat, dan ada pula yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Kita lihat contoh-contohnya. Nah, berikutnya masih tentang jenis-jenis gelombang. Berdasarkan arah rambatannya, gelombang dibagi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Jika transversal, arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Sementara kalau longitudinal, arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Kamu perhatikan contoh-contohnya berikut. Nah, sekarang kita bahas tentang gelombang transversal. Perhatikan gambar berikut. Ciri-ciri gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah. Bukit dia yang naik ke atas, lembah itu yang turun. Nah, di bagian bukit ada yang namanya puncak paling atas, dan di bagian lembah ada yang namanya dasar paling bawah. Kemudian dalam istilah gelombang juga ada namanya amplitudo. Amplitudo yaitu jarak terjauh dari titik setimbangnya. Jarak terjauh dari titik setimbangnya, perhatikan. Nah, kemudian dalam gelombang juga ada yang namanya satu gelombang. Satu gelombang itu berarti kalau terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi satu gelombang itu dikatakan adalah terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Satu bukit, satu lembah, itulah satu gelombang. Jadi kalau di gambar ini kita bisa lihat ada dua gelombang, dua bukit. Berarti dua bukit, dua lembah. Berarti ini dua gelombang ya, Nak. Nah, sekarang kita masuk gelombang longitudinal. Ciri-ciri gelombang longitudinal jika terdiri dari rapatan dan renggangan. Rapatan dan renggangan. Jadi, dalam gelombang longitudinal dikatakan satu gelombang jika terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Nah, di sini bisa kita lihat berapa rapatan di situ. Di situ ada 3 rapatan dan 3 renggangan, berarti gambar ini 3 gelombang. Nah, untuk berikutnya kita masuk kepada besaran-besaran pada gelombang. Untuk besaran pada gelombang sebenarnya sama dengan getaran. Besaran pada getaran, hanya saja kata getaran diganti menjadi gelombang. Kemudian di gelombang ada istilah satu lagi, yaitu panjang gelombang. Panjang gelombang dilambangkan dengan lambda. Lambda ya, lambda seperti Y terbalik bentuknya. Kalau di getaran tidak ada panjang getarannya, hanya di gelombang ada panjang gelombang. Namun frekuensi periode sama di getaran. Rumusnya juga sama, frekuensi dengan periode. Nah, ada cara jitu untuk menghafal rumus ini, yaitu rumus panjang gelombang, rumus frekuensi, dan rumus periode. Ya, rumus periode. Panjang gelombang landasan, frekuensi fanta, dan periode titin. Nah, itu cara menghafalnya. Berikutnya ada yang dikatakan cepat rambat gelombang.
Jadi mencari cepat rambat gelombang ada dua cara, yaitu dengan mengalihkan frekuensi dengan panjang gelombang atau panjang gelombang dibagi periode. Keterangannya bisa kamu baca sendiri di sini ya. Kita masuk contoh soal. Perhatikan gambar gelombang transversal berikut. Nah, itu ada beberapa yang ditanya. Ada amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, periode, cepat rambat gelombang. Nah, bagaimana cara mencarinya ini? Pertama, amplitudo. Amplitudo itu adalah jarak terjauh dari titik setimbangnya, dari tengah ke atas atau dari tengah ke bawah. Itu gampang saja ya. Maka amplitudonya berapa sentimeter di situ. Kemudian panjang gelombang. Panjang gelombang lambangnya adalah lambda. Rumusnya lambda san. Lambda sama dengan S-nya berapa, kita lihat di situ. Nah, di situ S-nya ada 120 cm ya, 120 cm. Nah, N-nya berapa? N-nya itu kita hitung. Sampai 120 cm itu berapa N dia? Satu gelombang. Ingat, satu bukit, satu lembah, satu gelombang. Dua gelombang. Kemudian 3 gelombang dan 4 gelombang. Berarti N-nya ada 4. Berarti 120 dibagi 4. Itulah panjang gelombang. Nah, sekarang kita cari periode. Periode, ingat rumusnya titin. T-nya yang mana kita pakai? Nah, kamu lihat di gambar. T-nya di situ, waktunya di situ ada 4 second ya, 4 second. Cuma panjang N-nya, jumlah gelombangnya apakah sama 4 gelombang? Bukan ya, Nak ya? Tidak. Karena di situ yang 4 detik itu harus kita hitung berapa gelombang itu. Nah, yang 4 second itu kan dari sini, dari puncak ke puncak. Kita hitung aja dari puncak. Nah, 1 gelombang. Turun lagi ke puncak, 2 gelombang. Jadi yang 4 second itu ya bekerja pada 2 gelombang. Ya udah, 4 dibagi 2. 2 lah periodenya kan. Sekarang kita masuk frekuensi. Nah, untuk mencari frekuensi, kebalikan dari periode ya, kebalikan dari periode. Nah, kemudian cepat rambat ya, cepat rambat atau V. Ini juga bisa kita gunakan dua rumus, yaitu lambda kali F atau lambda per periode. Nah, di sini saya pakai rumus lambda dikali frekuensi ya, V sama dengan lambda dikali frekuensi. Ya udah, tinggal kalikan saja, maka dapatlah cepat rambat gelombang. Nah, berikutnya contoh soal untuk gelombang longitudinal. Bagaimana cara menghitungnya? Menyelesaikan soalnya caranya sama dengan gelombang transversal, hanya saja bentuk gelombangnya aja yang berbeda. Kalau tadi transversal itu bukit dan gelombang, kalau ini rapatan dan renggangan. Sama, cara penyelesaiannya sama saja. Nah, coba kamu lihat di sini ya. Dikatakan di satu gelombang jika terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Hitunglah berapa gelombang gambar ini. Untuk contoh soal gelombang longitudinal. Nah, demikian materi tentang gelombang. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada